Nama saya Nabila Firza dengan nomor NPM 240 130 155. Perkenalkan, saya Rohma Agustina dengan NPM akhir 136. Perkenalkan, nama saya Galatri Ahmad Bisono, NPM 240 130 10159. Saya Petra Triananda Pasaribu dengan NPM terakhir 189. Untuk soal pertama, soal P9.1, yaitu Reimers SE memproduksi meja. Sebagian besar meja perusahaan adalah model standar dan dijual berdasarkan harga katalog. Pada tanggal 31 Desember 2022, meja jadi muncul dalam inventaris perusahaan. Katalog 2022 berlaku hingga November 2022 dan katalog 2023 berlaku mulai 1 Desember 2022. Semua harga katalog tidak termasuk diskon biasa. Berapa jumlah yang seharusnya muncul pada masing-masing keempat meja dalam inventaris perusahaan pada tanggal 31 Desember 2022 dengan asumsi bahwa perusahaan telah mengadopsi pendekatan yang lebih rendah antara biaya FIFO atau nilai realisasi bersih untuk penilaian inventaris berdasarkan masing-masing item. Maka untuk menjawabnya, yaitu tadi kan di soal sudah diketahui ada finish desk, yaitu mejanya ada meja A, B, C, dan D. Lalu ada 2022 katalog selling price untuk meja A 450 euro, meja B 480 euro, meja C 900 euro, dan meja D 1050 euro. Lalu untuk FIFO cost per inventory list pada tanggal 31 Desember 2022, ini untuk meja A sebesar 470 euro, untuk meja B sebesar 450 euro, untuk meja C sebesar 830 euro, untuk meja D sebesar 960 euro. Lalu diketahui estimate cost to complete and sell untuk meja A 50 euro, untuk meja B 110 euro, meja C 260 euro, dan meja D 200 euro. Lalu ada 2023 katalog selling price untuk meja A sebesar 500 euro, meja B sebesar 540 euro, meja C 900 euro, meja D 1200 euro. Lalu untuk mengetahui perbandingannya, kita harus menghitung nilai bersih pasar atau NRV, yaitu dihitung dengan cara mengurangkan katalog 2023 katalog selling price ini dikurangi dengan estimate cost to complete and sell. Jadi untuk meja A sebesar 500 euro dikurangi 50 euro menjadi 450 euro untuk NRV-nya. Meja B 540 euro dikurangi 110 euro menjadi 430 euro NRV-nya. Untuk meja C 900 euro dikurangi 260 euro menjadi 640 euro NRV-nya. Lalu untuk meja D 1200 euro dikurangi 200 euro menjadi 1000 untuk NRV-nya. Lalu NRV yang sudah diketahui ini akan kita bandingkan dengan FIFO cost per inventory, karena kan yang ditanyakan tadi itu perbandingannya dengan FIFO. Nah, NRV ini dibandingkan dengan FIFO, lalu nilai yang lebih rendah akan dimasukkan ke kolom LCNRV, yaitu kolom lower cost, jadi biaya yang lebih rendah. Untuk perbandingan meja A, FIFO dengan NRV yaitu 470 euro dengan 450 euro, yaitu yang dimasukkan ke kolom LCNRV yaitu yang sebesar 450 euro. Begitu juga dengan meja B. Untuk FIFO cost per inventory-nya 450 euro dibandingkan dengan NRV-nya 430 euro. Maka yang dimasukkan untuk LCNRV yaitu yang 430 euro. Lalu untuk meja C, FIFO cost per inventory-nya 830 euro dibandingkan dengan NRV-nya 640 euro. Maka yang dimasukkan ke LCNRV yaitu sebesar 640 euro. Meja D, FIFO cost per inventory-nya 960 euro dibandingkan dengan NRV-nya 1000 euro. Maka yang dimasukkan yang lebih kecil yaitu yang FIFO yang sebesar 960 euro. Jadi nilai masing-masing finish desk untuk laporan keuangan perusahaan di 31 Desember 2022 untuk meja A diketahui tadi di LCNRV
Kita lihat dari kolom LCNRV, untuk meja A ini 450 euro, untuk meja B 430 euro, untuk meja C 640 euro, dan untuk meja D sebesar 960 euro. Problem 9.2 bagian A. Di sini diketahui ada 4 barang. Yang pertama ada aluminium siding, yang kedua cedar shake siding, yang ketiga louvered glass doors, dan yang terakhir ada thermal windows. Untuk masing-masing barang sudah diketahui cost atau harga belinya berapa, sales price atau harga jual diperkirakannya berapa, dan NRV-nya berapa. Dari yang pertama ada aluminium siding, cost atau harga belinya diketahui 70.000 euro, sales price-nya sebesar 64.000 euro, dan NRV-nya sebesar 56.000 euro. Yang kedua ada cedar shake siding, cost-nya sebesar 86.000 euro, sales price-nya sebesar 94.000 euro, dan NRV-nya sebesar 84.800 euro. Yang ketiga ada louvered glass doors, cost-nya sebesar 112.000 euro, sales price-nya sebesar 186.400 euro, dan NRV-nya sebesar 168.300 euro. Dan yang terakhir yaitu thermal windows, cost-nya sebesar 140.000 euro, sales price-nya sebesar 154.800 euro, dan NRV-nya sebesar 140.000 euro. Jadi di sini total cost-nya sebesar 480.000 euro. Total sales price sebesar 499.200 euro. Dan yang terakhir total NRV-nya sebesar 499.100 euro. Nah, selanjutnya kita mencari berapa LCNRV-nya setiap barang tersebut. Dengan cara kita lihat mana nilai terendah antara cost dan NRV. Yang pertama, di situ ada aluminium siding. Cost atau harga belinya 70.000 euro kan. Nah, NRV-nya sebesar 56.000 euro. Sehingga LCNRV atau lower of cost or net realizable value-nya yaitu 56.000 euro. Karena itu nilai yang lebih rendah dibandingkan cost atau harga belinya. Yang kedua ada cedar shake siding. LCNRV-nya 84.800 euro. Yang ketiga ada louvered glass doors. LCNRV-nya sebesar 112.000 euro. Dan yang terakhir ada thermal windows. LCNRV-nya sebesar 140.000 euro. Jadi total dari lower of cost or net realizable value atau LCNRV-nya yaitu 392.800 euro. Selanjutnya, karena total LCNRV-nya lebih rendah dari total cost, maka perusahaan perlu mencatat allowance atau penyesuaian untuk menurunkan nilai persediaan. Nah, di sini dicatat total cost sebelumnya 408.000 euro dan LCNRV-nya yang sekarang sebesar 392.800 euro. Jadi perlu dicatat allowance-nya yaitu cost dikurangi dengan LCNRV, yaitu 408.000 dikurangi 392.800 menjadi 15.200 euro. Yang kedua, sebelumnya kan di neraca sudah ada allowance sebesar 27.500 euro. Artinya perusahaan terlalu banyak mencatat penyesuaian sebelumnya. Sekarang cuma butuh 15.200 euro. Jadi sekarang diperlukan mengurangi allowance dengan menghitung 27.500 dikurangi 15.200 menjadi 12.300 euro. Nah, 12.300 euro inilah yang disebut sebagai gain atau keuntungan revaluasi. Sehingga jurnal yang dapat kita catat pada tanggal 31 Mei 2022 dengan menggunakan loss method yaitu allowance to reduce inventory NRV
dicatat di debit sebesar 12.300 euro. Dan gain on inventory revaluation di kredit sebesar 12.300 euro. Jadi, aturan LCNRV atau Lower of Cost and Net Realizable Value bertujuan untuk memastikan bahwa persediaan tidak dicatat lebih tinggi dari nilai yang dapat direalisasikan, sehingga sesuai dengan prinsip kehati-hatian dalam akuntansi. Berarti NRV lebih rendah dari biaya persediaan, maka persediaan harus dicatat pada nilai NRV, bukan pada biaya. Dengan demikian, perusahaan menghindari melebih-lebihkan nilai aset dan laba, serta memberikan gambaran yang lebih realistis dan konservatif tentang posisi keuangan. Aturan LCNRV memastikan bahwa inventaris tidak dinilai di atas nilai yang dapat direalisasikan. Jika nilai NRV atau nilai yang diperkirakan dapat diperoleh dari penjualan inventaris setelah dikurangi biaya penjualan lebih rendah dari biaya perolehan, maka inventaris harus dinilai dengan NRV. Berikutnya di sini saya akan menjelaskan contoh soal yang sebelumnya sudah dibuat. Dalam laporan tahunan 2022, PT Jaya Abadi melaporkan inventaris awal sebesar 100 juta rupiah, inventaris akhir sebesar 150 juta rupiah, dan biaya barang yang dijual sebesar 500 juta rupiah untuk tahun ini. Diminta untuk menghitung inventory turnover ratio dan menghitung rata-rata hari untuk menjual inventaris. Yang pertama, di sini inventory turnover sama dengan HPP dibagi dengan persediaan awal ditambah persediaan akhir dibagi 2. Jadi 500 juta rupiah dibagi 100 juta rupiah ditambah 150 juta rupiah dibagi 2 sama dengan 500 juta rupiah dibagi 125 juta rupiah sama dengan 4 kali. Berikutnya akan menghitung rata-rata hari untuk menjual inventaris. Days in inventory sama dengan 365 hari dibagi inventory turnover sama dengan 365 hari dibagi 4 kali sama dengan 91,25 hari.